Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar? Semoga selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama materi zat aditif dan zat adiktif untuk pembelajaran kelas 8. Zat aditif pada makanan adalah bahan yang ditambahkan dengan sengaja ke dalam makanan dengan tujuan untuk memperbaiki kualitas atau gizi, memperbaiki tampilan, sehingga menambah daya tarik, meningkatkan cita rasa, kelezatan makanan, dan membuat makanan menjadi tahan lama atau tidak cepat basi. Kemudian zat yang ditambahkan pada makanan secara umum dibagi dua, yaitu zat aditif alami dan zat aditif buatan. Zat aditif alami ini zat yang diperoleh dari alam, sedangkan zat aditif buatan zat yang dibuat untuk menambah cita rasa makanan dan juga tujuan-tujuan lainnya. Macam-macam zat aditif. Zat pewarna ini dibagi dua, alami dan buatan. Contoh yang alami adalah daun suci, sedangkan contoh yang buatan adalah tartrazin. Tentu masih banyak contoh-contoh lainnya. Kemudian pemanis yaitu alami dan buatan. Alami ini gula pasir, buatan siklamat. Kemudian zat pengawet ini ada alami dengan cara pengasinan, kemudian buatan contohnya asam benzoat. Kemudian zat penyedap alami ketumbar, buatan MSG. Zat pemberi aroma alami ekstrak buah, buatan Essen. Kemudian zat pengental, di sini contohnya pati. Kemudian zat pengemulsi, contohnya lecithin. Pengental tentunya untuk mengentalkan makanan, sedangkan pengemulsi adalah untuk mengemulsi zat makanan, kaitannya dengan lemak. Ini contoh makanan yang sudah diberi berbagai zat aditif, ada pewarna ini mencolok sehingga menarik, kemudian mungkin ada penyedap rasa, ada pemanis, ada pengawet, dan lain sebagainya. Dampak negatif penggunaan zat aditif sintetis atau buatan adalah dalam jangka panjang bisa menyebabkan kanker, kerusakan otak, penuaan, alergi, gangguan saraf, serta gangguan kesehatan lainnya. Sekarang kita memasuki materi zat adiktif. Ada K-nya ya. Kalau tadi zat aditif, sekarang ditambah K, zat adiktif. Yaitu zat-zat yang pemakaiannya dapat menimbulkan ketergantungan fisik yang kuat dan ketergantungan psikologi yang panjang. Misalnya narkotika, psikotropika, dan zat psikoaktif lainnya. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, menghilangkan atau mengurangi rasa nyeri, dan menyebabkan ketergantungan bagi penggunanya. Penggolongan narkotika, golongan 1, ini kadar ketergantungannya sangat tinggi. Contohnya heroin, putau, kokain, ganja. Golongan 2, kadar ketergantungan tinggi. Contohnya morfin, petidin, metadon. Golongan 3, kadar ketergantungan ringan. Contohnya kodein.
Ini contoh narkotika, ada ganja, sabu, ekstasi, dan yang lainnya. Dampak narkotika jika disalahgunakan adalah menimbulkan ketergantungan, kemudian bisa mengakibatkan overdosis, kelebihan obat, sehingga membahayakan, sembelit, gangguan proses menstruasi pada wanita, impotensi, kaitannya dengan kesuburan, dan bisa menyebabkan penyakit HIV/AIDS jika menggunakan jarum suntik secara bergantian. Nah, sekarang psikotropika adalah obat yang berkhasiat psikoaktif yang mempengaruhi mental dan perilaku seseorang. Psikotropika digolongkan jenis 1, ketergantungan sangat kuat, contohnya ekstasi, LSD. Golongan 2, ketergantungan kuat, amfetamin, metamfetamin. Golongan 3, ketergantungan sedang, contohnya pentobarbital dan flunitrazepam. Golongan 4, ketergantungan ringan, contohnya diazepam, nitrazepam, atau obat tidur. Ini contoh psikotropika, gambarannya. Dampak psikotropika bisa mengakibatkan kurang gizi, anemia, gangguan jiwa, serta gangguan kesehatan lainnya. Zat psikoaktif lainnya, contohnya alkohol, dampaknya menekan kerja otak, nikotin, peradangan paru-paru, kafein, insomnia, atau susah tidur. Ini contoh zat psikoaktif lainnya, ada rokok, alkohol, dan zat lainnya. Upaya pencegahan dari narkoba, ini ada 4 yang berperan penting. Peran anggota keluarga, peran anggota masyarakat, peran sekolah, dan peran pemerintah. Anggota keluarga saling menjaga agar tidak terjerumus ke penyalahgunaan narkoba. Anggota masyarakat juga menciptakan kondisi yang kondusif untuk menjauhi narkoba. Peran sekolah dalam hal pendidikan, kesadaran akan bahaya narkoba. Peran pemerintah membuat undang-undang untuk pencegahan narkoba. Demikian materi kali ini, semoga bermanfaat. Tetap semangat, jaga kesehatan, selalu ingat 3M, mencuci tangan, menjaga jarak atau menghindari kerumunan, dan memakai masker. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.